Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini pada mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Liquid dan Semi Solid, kita akan mereview 10 jurnal terkait sediaan gel dengan dosen pengampu Ibu Nesa Agistia M.Pom APT. Dan perkenalkan, saya sendiri Widya Wulandari, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Kita masuk ke jurnal yang pertama dengan judul Formulasi Sediaan Gel dari Ekstrak Lidah Buaya, Daun Pandan dan Daun Sirih sebagai Anti Nyamuk oleh Sri Umi Syamsiah, Priyantono dan Ines Suharyan pada tahun 2016 dan dipublikasikan di Jurnal Farmaku. Lalu, kegunaan dari formulasi ini yaitu sebagai anti nyamuk dan untuk membandingkan formula antara anti nyamuk dari ekstrak lidah buaya, daun pandan, dan minyak atsiri. Nah, berikut adalah contoh tabel dari formulasinya. Adapun kekurangan dan kelebihannya, yang pertama, gel tidak stabil baik dari segi bentuk dan bau. Lalu hanya gel formula B yang menunjukkan gel yang stabil. Kemudian pada formula C, bau minyak atsiri daun sirih sangat menyengat. Jurnal yang kedua dengan judul Formulasi Sediaan Gel Anti Jerawat Minyak Atsiri Kulit Batang Kayu Manis dan Uji Aktivitas Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus oleh Sarah Valenti dan kawan-kawan pada tahun 2016 dan dipublikasikan di Pharmakon. Adapun kegunaannya yaitu sebagai anti jerawat yang dibuat dengan variasi konsentrasi basis HPMC 3 dan 7% untuk melihat pengaruh aktivitas antibakterinya. Berikut adalah tabel formulasinya. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu memenuhi parameter uji kualitas gel, yaitu bentuknya setengah padat, warna dan bau sesuai dengan ekstrak yang digunakan. Kemudian gel homogen, tidak terdapat butiran kasar, serta masuk ke jurnal yang ketiga dengan judul Formulasi Gel Minyak Atsiri Sereh dengan basis HPMC dan Karbopol oleh Suryani dan kawan-kawan pada tahun 2018. Kegunaannya sebagai antiseptik tangan, minyak atsiri bunga lavender. Nah, berikut adalah kelebihan formulasinya. Yang pertama, warna semakin putih, bau wangi khas lavender, dan bentuk semakin encer. Lalu, memenuhi persyaratan pH kulit dan gel homogen. Jurnal yang keempat yaitu formulasi sediaan masker gel antioksidan dari ekstrak etanol biji melinjo oleh Santi Septiani dan kawan-kawan pada tahun 2000. Berikut adalah tabel formulanya. Adapun kegunaannya yaitu sebagai antioksidan. Kekurangan dan kelebihannya, pertama, stabil dalam aspek konsistensi, warna, dan bau. pH dan viskositas mengalami penurunan namun masih memenuhi persyaratan. Tidak mengiritasi kulit serta disimpan pada wadah tertutup terhindar dari sinar matahari. Selanjutnya, uji stabilitas dan aktivitas gel hand sanitizer ekstrak daun kemangi oleh Solihah dan Muhammad A. Kuncoro pada tahun 2019 dan dipublikasikan di Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research. Kegunaannya sebagai antibakteri dan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi CMC terhadap stabilitas gel. Berikut adalah tabel formulasinya. Kekurangan dan kelebihan, peningkatan CMC menyebabkan konsistensi meningkat, daya lekat lama, daya sebar kecil, dan aktivitas bakteri menurun. Namun, tidak berpengaruh pada pH dan homogenitasnya, serta stabilitasnya baik. Nah, selanjutnya, formulasi sediaan gel hand sanitizer ekstrak kulit buah rambutan, serta uji aktivitasnya terhadap bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus oleh Wina dan kawan-kawan pada tahun 2005. Penggunaan sebagai antibakteri dan menguji efektivitas sebagai antiseptik. Kekurangan dan kelebihan, memiliki aktivitas antibakteri serta sediaan baik berdasarkan hasil evaluasi. Masuk ke jurnal berikutnya yaitu formulasi dan uji efektivitas sediaan gel ekstrak bunga pacar air sebagai antiseptik tangan oleh Brenda dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang dipublikasikan di Pharmakon. Kegunaannya sebagai antiseptik tangan karena terdapat senyawa antosianin dan kamperol yang bersifat antioksidan dan antibakteri. Berikut adalah tabel formulasinya. Kelebihannya, terjadi penurunan jumlah koloni bakteri, pH aman, homogen, dan formulasi memenuhi syarat daya sebar. Selanjutnya, formulasi gel minyak kulit kayu manis sebagai sediaan anti nyamuk oleh Anita Lukman dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang dipublikasikan di Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia.
Kegunaannya untuk mengetahui efektivitasnya sebagai suntikan anti nyamuk. Dan berikut adalah tabel formulanya. Kekurangan dan kelebihan, gel baik dari segi organoleptis, pH, homogenitas, dan stabilitas, namun menyebabkan iritasi. Jurnal yang ke-9 yaitu formulasi gel anti jerawat dari ekstrak etil asetat kambir oleh Denny Anggraini dan kawan-kawan pada tahun 2013 dan dipublikasikan di Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia. Adapun kegunaannya yaitu sebagai anti jerawat yang dibuat dalam berikut adalah tabel formulanya. Kekurangan dan kelebihan, pertama pH stabil tidak mengiritasi kulit, tidak stabil secara organoleptis dan homogen, memiliki aktivitas antibakteri kategori lemah dan stabil pada suhu kamar dan pendinginan pada formulasi sudah masuk ke jurnal yang terakhir, yaitu formulasi sediaan gel Sarilida buaya sebagai obat luka oleh Agus Jaya Bulolo pada tahun 2016 dan dipublikasikan di Jurnal Dunia Farmasi. Kegunaannya sebagai anti luka dan untuk mengetahui efek daya sembuh luka gores pada manusia. Kekurangan dan kelebihan, memiliki efek daya sembuh yang cepat, tidak berwarna, tekstur dan aroma sama, pH tidak memenuhi kriteria dan tidak terjadi iritasi. Sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum.